Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, waras, dan tidak kekurangan dalam bentuk apapun. Hari ini kita melanjutkan bab yang kemarin yang sudah dijelaskan dengan Ustazah Hardani. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang gerak dan gaya. Gerak itu apa? Gaya itu apa? Nah, dapat dilihat di dalam video itu ada anak yang sedang memasukkan bola basket ke keranjang. Bola itu bergerak dari tangan si anak, dari tempat atau mula-mula itu ada di tangan anak, lalu akan jatuh ke ring. Menurut kalian, bola itu bergerak atau diam? Definisi dari gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Sebuah benda dikatakan bergerak itu apabila posisi kedudukannya berubah terhadap titik acuannya. Titik acuan sendiri itu merupakan titik tempat pengamatan terhadap gerak. Jadi mula-mula bolanya itu berada di sini atau di titik A. Setelah dilemparkan akan berada di titik B atau di titik akhir. Berarti A ini merupakan titik awalnya atau titik acuannya dan berakhir di titik akhir. A titik acuan atau titik awal, setelah dilempar berada di B titik akhirnya. Berarti bola tersebut mengalami perubahan posisi. Jadi bisa dikatakan bola ini mengalami pergerakan. Nah, ini ada konsep titik acuan. Ada gambar. Nah, pada suatu hari, Sodik itu berangkat dari rumah menuju ke pasar untuk membeli buah-buahan. Jika kita tinjau dari gambar ilustrasi di atas, itu terdapat dua titik acuan, yaitu rumah sebagai titik acuan pertama dan pasar itu sebagai titik acuan kedua. Apabila kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka Sodik menjauhi titik acuan karena arah Sodik itu ke pasar. Jadi dia menjauhi rumah atau titik acuan. Tetapi apabila kita menggunakan pasar sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak mendekati titik acuan. Nah, setelah memahami tentang gerak, kita belajar tentang macam-macam gerak. Berdasarkan apa dulu? Yang pertama, berdasarkan titik acuannya. Gerak itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak relatif dan gerak semu. Sedangkan berdasarkan bentuk lintasan, gerak itu dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Untuk gerak lurus dibedakan menjadi dua lagi, yaitu GLB dan GLBB. Nah, GLB itu singkatan dari gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB itu GLBB itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang GLB. Nah, ada sebuah mobil yang sedang melaju di daerah di pedesaan. Gerak
berdasarkan titik acuannya tadi dibedakan menjadi dua, yaitu gerak bersifat relatif dan gerak semu. Apa yang dimaksud dengan gerak bersifat relatif itu? Gerak bersifat relatif adalah suatu benda dikatakan bergerak apabila diamati dari titik acuan tertentu, namun belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan yang lain. Contohnya ya, ini gambar yang ada di sampingnya ini. Nomor 1, Riko bergerak terhadap pohon karena Riko itu menjauhi pohon. Tetapi Riko itu diam terhadap mobil karena Riko tidak berpindah tempat. Jadi Riko itu bisa dikatakan diam, bisa juga dikatakan bergerak, tergantung titik acuannya yang mana sebagai pondasinya atau titik acuannya. Kalau acuannya adalah mobil ya berarti Riko tidak bergerak, tapi kalau acuannya itu adalah pohon berarti Riko bergerak. Yang ketiga, pohon itu bergerak terhadap mobil. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mobil itu menjauhi pohon. Nah, nomor 3 itu yang dimaksud itu bukan gerak relatif tapi gerak semu, yaitu gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, tapi seolah-olah karena pengamat itu mengamati pohon itu menjauhi mobil, jadi seolah-olah bergerak. Setelah memahami pengertian gerak, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk hari ini kita akan belajar tentang GLB. Nah, di GLB itu nanti ada yang namanya jarak dan perpindahan dan kelajuan dan kecepatan. Adapun pengertian dari gerak lurus itu adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus. Yang pertama adalah GLB, gerak lurus beraturan. Nah, di video ada kereta yang sedang melaju. Nah, sebelum mempelajari gerak lurus beraturan, kamu harus mengetahui berbagai besaran yang terkait dengan gerak lurus suatu benda. Nah, apa saja besaran-besaran yang dimaksud? Nah, apabila kereta ini bergerak, maka ada yang namanya kecepatan, terus jarak yang ditempuh ataupun waktu yang digunakan kereta tersebut berjalan. Adapun pengertian dari GLB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan tetap atau konstan itu adalah benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Misalkan sebuah kereta bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Artinya, tiap 1 jam kereta berarti menempuh jarak 60 km. Adapun ciri atau syarat dari GLB yang pertama adalah lintasannya berbentuk garis lurus. Kecepatannya tetap atau konstan dan percepatan bendanya 0. Dalam gerak lurus beraturan itu ada yang namanya jarak dan perpindahan. Agar kita lebih memahami tentang jarak perpindahan, kita lihat contoh kasus. Seorang pria bermain skateboard di jalan, ia bergerak 600 meter ke kanan, kemudian berbalik arah
300 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Jarak dan perpindahan itu berbeda. Untuk jarak pria itu adalah total lintasan yang dilalui oleh pria tersebut, yaitu jarak A ke C ditambah jarak C ke B. Berarti 600 ditambah 300. Hasilnya adalah 900 meter. Sedangkan perpindahan itu hanya dihitung dari titik awal ke titik akhir. Nah, titik awalnya itu berada di A dan titik akhirnya itu ada di B. Jadi, perpindahannya hanya dihitung dari sini sampai sini, yaitu total jarak A ke C dikurangi C ke B. 600 dikurangi 300 sama dengan 300. Adapun pengertian dari jarak dan perpindahan itu adalah jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama berjalan tanpa memperhatikan arah. Adapun perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda selama bergerak beserta arah geraknya. Jadi perbedaan antara jarak dan benda itu untuk jarak tidak ada arahnya, tapi kalau perpindahan ada arahnya. Nah, ada contoh lagi. Ini kalau lintasannya berupa memiliki arah yang berbeda. Jika suatu benda melintasi dari A ke B, B ke C, jaraknya adalah totalnya AB plus BC. Untuk perpindahannya hanya dihitung dari A ke C saja. Nah, ini menggunakan Pythagoras. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh kasus jarak dan perpindahan. Berapa jarak yang ditempuh kucing, dan berapa besar perpindahannya. Kucing itu berlari dari sini ke sini menuju ke sini. Nah, untuk jaraknya ya, tinggal kita jumlahkan saja, 8 ditambah 6 jadi 14 meter. Tetapi untuk perpindahannya lintasannya ini seperti mencarinya itu seperti kita menggunakan Pythagoras perpindahannya. Jadi akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar dari 100. Nah, akar dari 100 itu adalah 10. Nah, ini yang mau soleh dikerjakan. Ada soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 itu nanti dikerjakan di Google Form. Nah, dijawab di Google Form. Sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Nomor 1, pertanyaan nomor 1, berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Nomor 2, tentukan perpindahan yang dialami oleh mobil tersebut. Nomor soleh dikerjakan karena di Google Form nanti tidak ada pertanyaannya, langsung kalian menjawabnya. Jadi ditulis soalnya biar kalian juga bisa mengerjakan. Soal nomor 3 dan 4. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sepanjang 400 km, lalu bergerak ke arah utara sebesar 300 km. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh kapal tersebut? Nomor 4, tentukan perpindahan yang dialami oleh kapal tersebut. Nah, kita lanjut ke kelajuan dan kecepatan. Ada gambar seseorang yang mengendarai motor. Apa sih kelajuan dan kecepatan itu? Perbedaannya antara kelajuan dan kecepatan itu apa? Kelajuan itu adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Jadi
kelajuan itu tidak memiliki arah. Tetapi, nah ini itu adalah alat yang digunakan untuk menghitung kelajuan sebuah kendaraan atau yang disebut dengan speedometer. Tetapi untuk kecepatan, pengertian dari kecepatan itu adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Untuk alatnya, alat yang digunakan untuk menghitung kecepatan itu adalah velocitometer. Nah, velocitometer merupakan speedometer jenis linier. Artinya, speedometer ini memiliki pembacaan angka negatif. Di gambar pun ada angka negatifnya. Speedometer contohnya itu ada sebuah mobil bergerak maju. Nah, anggaplah bergerak ke arah timur dengan kelajuan 50 km per jam, maka velocitometer akan menunjukkan angka plus 50. Lalu mobil tersebut mundur ke arah barat dengan kecepatan yang sama, maka akan ditunjukkan angka negatif. Jadi perbedaan antara kelajuan dan kecepatan itu berada di arah. Rumus kelajuan dan kecepatan. Nah, ini adalah rumus menghitung kecepatan. V sama dengan delta S per delta T. V itu adalah kecepatan, delta S itu perpindahan, satuannya meter, delta T itu adalah waktu selama perpindahan. Satuannya adalah detik. Adapun rumus kecepatan rata-rata bisa dilihat S2 min S1 per T2 min T1. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Untuk rumus kelajuan hampir sama dengan rumus kecepatan. V sama dengan S per T. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa melihat segitiga ini. Nah, ketika yang dicari S, berarti S sama dengan V dikali T. Tapi untuk ketika kita mencari V, itu sama dengan S per T. Sebaliknya, ketika kita mencari T, berarti S per V. Rumus kecepatan dan kelajuan itu memang terlihat sama. Tetapi, kedua besaran ini sebenarnya berbeda. Karena kecepatan itu merupakan besaran vektor sehingga dapat berharga positif ataupun negatif. Sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar sehingga nilainya selalu positif. Nah, ada contoh soal agar kalian lebih memahami rumus-rumus tadi. Seekor semut bergerak dengan menempuh jarak 600 cm setelah 3 detik. Hitunglah kelajuan semut tersebut. Nah, satuan panjang itu kan masih 600 cm, masih cm. Harus kita ubah terlebih dahulu ke meter karena satuan SI untuk panjang itu adalah meter. Setelah kita ubah menjadi meter, baru kita masukkan rumusnya. Kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Jadi 6 dibagi dengan 3 menghasilkan 2 meter per sekon. Contoh soal yang kedua, ibu berangkat dari kota Tasik ke kota Jakarta menggunakan mobil dengan melewati kota Garut dan Bandung. Adapun jaraknya Tasik ke Garut
itu 30 km dan ditempuh dengan lama 1 jam. Garut ke Bandung 40 km dengan waktu 2 jam. Dan Bandung ke Jakarta itu 70 km dengan selang waktu 4 jam. Maka kelajuan rata-rata yang ditempuh Ibu berapa? Nah, ini V rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu total, yaitu 30 km ditambah 40 km ditambah 70 km dibagi 1 ditambah 2 ditambah 4 jam. Nah, menghasilkan 20 km per jam. Ada soal lagi nomor 5 dan 6. Nah, nomor sudah ditulis lagi. Nomor 5. Seseorang anak mengendarai sepeda menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Kecepatan anak bersepeda adalah berapa? Sudah dikerjakan dan dijawab di Google Form. Nomor 6. Berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 meter per detik. Ini adalah grafik dari GLB. Grafiknya seperti ini. Ketika hubungan antara V dengan T, maka grafiknya akan lurus. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecepatan. Tetapi ketika grafiknya itu hubungan antara S dan T, dia akan ke atas karena setiap waktu berjalan jaraknya pun juga akan berbeda atau bertambah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Jangan lupa dikerjakan soalnya di Google Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.